teman-teman yang masih standby ya, kita akan langsung menuju materi inti kita pada malam hari ini, yaitu dari Allah gitu. Kita berdiri secara tegar gitu. Kalau ada persoalan juga nggak mudah gue ya. Orang-orang yang melakukan ibadah salat. Kemudian ada simbol yang kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar. Nah, ini menunjukkan penyerahan diri dan melarang orang yang sholat untuk melakukan apapun selain gerakan dan ucapan sholat. Jadi ini maksudnya melepas ya. Simbol RFF. RFF dalam jurus MR itu simbolnya seperti ini. Ya, kalau disiplin kata seperti ini gitu kan. Kalau simbolnya paradok APD seperti ini. Kalau simbolnya RFF ini seperti ini. Allahu Akbar gitu. Takbiratul ihram. Melepaskan semua persoalan dan kemelekatan. Itu namanya takbiratul ihram. Kemudian simbol yang ketiga adalah simbol bersedekap. Sedekap berdiri gitu kan. Menunjukkan bahwa kita ini sebagai makhluk tidak punya daya dan upaya apapun. Semua persoalan dan semua solusi itu Allah yang berhak memberikan. Allah yang ngasih persoalan, Allah pula yang akan menyelesaikan. Kita nggak perlu pusing-pusing gitu kan. Kenapa amanah saya nggak lunas-lunas? Kenapa anak saya masih nggak nurut-nurut? Kenapa pasangan saya nggak selaras? Kenapa jodoh saya belum datang? Kenapa saya belum punya rumah? Kenapa saya ngontrak terus? Kenapa saya belum punya mobil? Nah, ini kan persoalan. Menurut teman-teman semuanya, ini adalah persoalan. Tetapi, nah, ketika teman-teman sholat, sedekap, maka teman-teman menunjukkan ketidakberdayaan apapun. Ternyata saya belum dikasih anak sampai sekarang, ya Allah. Ternyata saya belum dikasih jodoh sampai sekarang, ya Allah. Itu adalah sekehendakmu. Nah, tapi dengan catatan, ketika kita pasrah, ya, menunjukkan ketidakberdayaan kita dalam sholat, dalam artian kita sudah sedekap nih, gitu kan. Nanti sudah kita sekehendak Allah, kemudian harta kita, hutang-hutang kita, amanah-amanah kita, anak kita, pasangan kita itu sebenarnya bisa selaras atau tidak itu sekehendak Allah. Cuman ya dengan kata kehendak di sini, ya, itu bisa kita usahakan. Ya, meskipun Allah belum berkehendak mendatangkan keajaiban, misalnya umroh, super camp umroh bareng gitu, saya belum punya kesempatan untuk itu, tapi ya, dari kehendak Allah ini kita bisa upayakan. Upayakan bagaimana? Kan Allah bilang bahwa saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita bersangka bahwa kita bisa mendapatkan jodoh terbaik, kalau kita bisa bersangka bisa lunas amanahnya, kalau kita bersangka bisa jual rumah dengan mudahnya, kalau kita bersangka, nah silakan. Makanya ada ilmu LOP, makanya ada ilmu proyeksi, memproyeksikan pikiran kita gitu kan. Sekalipun kita tidak berdaya, asalkan ya la haula wala quwata illa billah, segala daya dan upaya kita serahkan kepada Allah semata. Mudah gitu kan. Allah yang kasih persoalan, maka Allah pula yang akan memberikan solusi. Ngapain kita mumet-mumet cari utang gitu kan, gali lubang tutup lubang, kalau kita sebenarnya tinggal minta aja ke Allah gitu. Nah, kenapa kita pusing-pusing menentukan pasangan harus ideal gitu kan. Pasangan saya harus punya mobil, harus punya rumah, pasangan saya harus ganteng. Sekehendak Allah sih sebenarnya itu gitu kan. Kita bisa memproyeksikan itu menjadi baik, menjadi terwujud, asal syarat dan ketentuan dari Allah kita penuhi dengan baik gitu kan. Meraih ridhonya Allah itu mudah gitu. Kita jangan maksa kalau minta. Allah kamu harus ngasih saya lunas amanah segera. Kalau saya masuk mana rezeki, pokoknya Bunda Susan sama Bunda Vita harus ngajarin saya caranya dapat rezeki secara ajaib gitu kan. Nah, maksa gitu kan. Allah nggak suka dipaksa. Kan sekehendaknya Allah. Meskipun kita bisa gitu kan mengubah prasangka ya kepada Allahnya dulu. Jangan langsung prasangkanya nggak baik. Kalau prasangkanya nggak baik, misalnya maksa kayak gitu kan, apa ini ikut magnet rezeki ternyata saya belum ajaib-ajaib, bohong dong gitu kan. Itu prasangkanya udah nggak baik duluan. Ketika kita menjeruk nipis sih gitu diri kita sendiri, terutama kepada Allahnya kita berprasangka kurang baik, maka ketika itu pula lah keajaiban tidak akan terjadi gitu ya teman-teman. Kemudian simbol yang keempat adalah ruku. Ruku menunjukkan tunduk dan patuhnya kita terhadap perintah dan larangan Allah serta mengakui kebesarannya. Ruku tuh gitu kan. Kan kalau orang Jepang itu kalau ketemu setiap manusia gitu dia selalu ruku gitu. Bunda boleh nggak seperti itu beda lagi. Itu menunjukkan rasa hormat dan memuliakan ya. Jadi orang-orang Jepang itu kalau menunduk itu bukan maksudnya ruku seperti orang Islam itu tidak. Kalau rukunya orang Islam kan disertai dengan doa-doa ya. Malah ada sekelompok orang yang bilang kalau ketemu orang nggak usah bungkuk-bungkuk, aman sih, saya setuju gitu. Tapi kalau memuliakan dan membahagiakan boleh-boleh aja, tapi tidak usah menunduknya itu tidak usah semembungkuknya kita ruku 90 derajat itu tidak usah gitu kan. Kemudian yang gerakan kelima adalah sujud. Sujud itu menunjukkan pencurahan dan penyerahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sujud itu ya kita berbisik kepada bumi tetapi langit mendengar. Ya ibaratnya kita ini menyerahkan kotoran-kotoran kita ke tanah gitu ya.
karena itu bisa menyerap energi kita, energi yang tidak baik di sujudnya itu gitu. Jadi teman-teman, sujud itu memiliki makna yang sangat-sangat istimewa. Maka ketika Rasulullah bersabda, perbanyaklah doa di dalam sujudmu, itu maksudnya apa gitu kan? Karena di dalam sujud kita bumi mendengar apa yang kita bisikan. Ketika bumi mendengar apa yang kita bisikan, berguguranlah dosa-dosa kita lewat sujudnya kita itu gitu. Nah, nanti bumi laporan saya mendengar nih, hambamu ya Allah gitu. Bumi itu makhluk gitu ya. Kenapa ada gempa bumi? Karena dia bergerak gitu kan. Bumi itu makhluk teman-teman. Kenapa ada gempa? Karena dia bergerak. Bergeraknya itu bagaimana? Ya, lempengan-lempengannya itu gitu. Ketika lempengannya bergerak menghantam satu sama lain, maka yang di atas terjadilah goncangan atau gempa. Nah, yang terakhir adalah salam. Salam itu mengajarkan umat Islam untuk senantiasa menumbuhkan rasa saling peduli terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kanan dulu yang disebut gitu. Maksudnya apa sih salam? Nah, saya mengucapkan salam dan selamat dan berkah dan rahmat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, di situ kita bisa menunjukkan rasa empati ya kepada sesama makhluknya Allah. Lalu apa kaitannya Bunda salat dengan perbaikan rezeki? Nah, ini ada perintah Allah tadi seperti yang di awal sudah saya ucapkan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 ya. Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohon ampunlah, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat, nggak ringan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka ketika teman-teman sedang berada dalam ketidakmudahan apapun, dahulukan sholat taubat ya. Dalam Mahana Rezeki disebut dengan buka perisainya. Lalu bagaimana lagi di surat Al-Ankabut juga disebutkan ya, ayat yang ke-45 ya. Bismillahirrahmanirrahim, utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat ya. Sesungguhnya sholat itu fungsinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Maka fungsi dari sholat tadi adalah ya, salah satunya supaya kita tidak berbuat keji dan munkar. Artinya apa? Keji dan munkar misalnya kita sombong, suka marah-marah gitu kan, spiritual matanya tidak terjaga. Kalau orang yang mau sholat benar-benar khusyuk, maka dia mengingat Allah ya, Allah itu lebih besar dari apapun, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah apapun, maka kita akan menjadi orang yang selalu senantiasa berhati-hati dengan dosa ya. Seperti itu teman-teman maksudnya dari sholat ya. Jadi kita jangan meremehkan sholat, karena amalan ibadah kita yang dihisab pertama kali adalah sholat. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi makna supaya rezeki terperbaiki, maka perbaikilah sholat ya. Saya bilang gitu ya teman-teman semuanya, untuk menganalisa sholat kita udah bener apa belum, itu diketahui dari mana? Diketahui dari tingkah lakunya kita. Kalau kita sudah bertingkah laku beradab yang baik, berarti boleh jadi sholat kita udah bener. Tapi kalau kita masih memandang remeh perkara sholat, misalnya sholatnya buru-buru, soalnya nggak khusyuk, kemudian nggak tahu apa yang kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Sholat itu kita mengutamakan membaca yang wajib, itu salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah ya kan. Di sana ada arti ya. Siapa yang hafal arti surat dari Al-Fatihah? Ada nggak? Ada nggak Bunda Sumarni? Apa nggak Bunda? Saya menggal ayatnya yang di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Apa Bunda Dokter, Bunda Ika? Surat Al-Fatihah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Bunda, hanya kepadamu lah aku meminta. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku meminta dan hanya kepadamu lah kami menyembah. Ya, jadi ini jangan disepelekan ya teman-teman. Arti dari surat Al-Fatihah kita jangan sampai nggak tahu gitu kan. Di situ kita meminta pertolongan ya. Jadi seumpama kita nggak sholat taubat pun, di sholat 5 waktu kita sudah meminta pertolongan kepada Allah. Jadi di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang sudah kita baca itu maksudnya adalah benar-benar ya meminta tolong. Kalau selama ini teman-teman mungkin sholat, mungkin baca Al-Fatihah tapi nggak tahu maknanya ya, artinya kita sholatnya masih ngambang ya, nggak benar-benar menjadikan Allah sebagai seorang penolong bagi diri kita
Ya kan, padahal kita ngomong, ya Allah tolonglah hambamu, ya Allah kepadamulah kami meminta, ya Allah padamulah kami menyembah, tapi sekedar hanya omongan saja. Secara tingkah lakunya kita enggak menganggap Allah gitu kan. Misalnya apa, amanah ya, yang paling mudah contohnya amanah riba, yang udah tahu itu riba di bank, tapi kita tetap aja ambil untuk misalnya bikin rumah. Dan akhirnya pada saat cicilan bulanan tidak mudah gitu kan. Kita pengen bikin rumah yang bagus, lalu kita ambil riba di bank. Kemudian setelah itu nggak mudah untuk membayar cicilan banknya. Kita bilang, ya Allah kenapa sih hidupku nggak mudah banget gitu kan. Kemudian kita sholat, kita bilang, ya Allah, ya iya karena berdua, iya karena selain, tapi kita nggak tahu maksudnya itu sebagai menjadikan Allah sebagai penolong kita dalam setiap persoalan. Maka akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa selain amanah makin bertumpuk, gali lubang, tutup lubang. Ya sia-sia usahanya, karena kita nggak mau sholat yang kusuk. Sholat yang kusuk itu mendalami setiap kata dan makna dalam sholat itu sendiri. Kita paham gerakannya tadi, maksudnya apa, simbol-simbol sholatnya itu apa, fungsi sholat itu apa gitu kan. Selama ini kita mungkin sholat hanya sekedar sholat aja, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tanpa tahu maknanya. Makanya ini yang dibilang gitu, Allah akan memperlihatkan suatu hari kepada umatnya di yaumil mahsyar ya, dan yaumil hisab ya kan, hari perhitungan. Di saat itu Allah akan memperlihatkan semua sholatnya kita. Dan suatu saat, suatu hari nanti itu Allah akan memperlihatkan sholat-sholatnya kita itu mencampakkan semua sholat yang sudah kita lakukan itu sebagaimana mencampakkan sebuah kain yang usang, baju yang usang. Orang Jawa bilang gombal. Dibuang itu, ini sholat kamu nih gitu. Allah bilang, iya sholat kamu nih, ini gak kepakai ini gitu. Ya makanya amalan yang dihisab pertama itu sholat, teman-teman. Maka kita berhati-hatilah dalam melaksanakan ibadah sholat ini. Kita sholat itu sebenarnya ingin meminta pertolongan, tetapi jangan sampai sholatnya kita menjadi perisai yang baru. Karena apa? Kita nggak khusyuk, karena kita terburu-buru, karena kita nggak paham maknanya, ya kan? Jadi akhirnya sholatnya kita seperti baju yang usang, gombal gitu, nggak dipakai, kamu ngegombalin Allah doang gitu. Allah itu sebenarnya nggak butuh disembah yang gimana itu, enggak gitu kan, karena tanpa disembah pun Allah sudah maha segala-galanya, sudah akbar gitu kan. Nah, yang butuh itu sebenarnya kita sendiri. Nah, kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau ajaib, ya maka perbaikilah sholat kita dulu gitu, dibenahin dulu ya, bacaan-bacaannya kita harus tahu dulu, makna-maknanya harus tahu dulu gitu kan, fungsi sholat itu buat apa harus tahu. Nah, Allah itu menyukai orang yang istiqomah dalam sholat, meskipun dia hanya tahu, misalnya hanya tahu surat Al-Fatihah sebagai sholat wajibnya, itu syarat wajib dalam sholat itu membaca surat Al-Fatihah gitu, tanpa harus memanjang-manjangkan surat, hafalan surat setelah Al-Fatihah. Nah, yang penting kita tahu maksudnya dulu sholatnya apa. Kalau kita nggak tahu maksudnya sholat itu untuk apa, ya percuma dong gitu kan. Percuma kamu sholat taubat tapi kamu nggak dari hati, ibaratnya Allah seperti itu. Allah nggak mau dirayu lagi gitu kan. Kamu mau minta mobil, kamu mau minta rumah, terserah gitu kan. Tapi kamu harus perbaiki dulu gitu ibadah kamu, terutama dalam sholatmu gitu. Cara meraih sholat khusyuk bagaimana? Ya itu tadi, paham maknanya, fungsi gerakannya apa gitu, fungsi sholatnya apa. Nah, itu baru kita bisa dikatakan sholat dengan khusyuk. Lalu bagaimana Bunda kalau ada pikiran gitu, ketika kita sudah Allahu Akbar, kita berusaha khusyuk nih gitu, udah tahu, oh ya bersedekap, maknanya adalah berserah diri. Oke, tapi tiba-tiba, oh ya lupa matiin kompor. Ada ibu-ibu seperti itu ya. Oh ya jemuran, aduh mendung ternyata gerimis, aduh jemuranku. Pilih yang mana? Lanjut sholat apa berhenti Bu? Biasanya kaum perempuan ini yang banyak godaan gangguannya. Nah, ibu-ibu semuanya ya, dan bapak-bapak juga, salat yang ketika salat kita mendapat lintasan-lintasan pikiran yang tidak seharusnya ada gitu, itu bukti bahwa iman kita belum kuat, satu. Dan yang kedua, boleh jadi kita imannya sudah kuat tapi kita sedang digoda oleh syaitan gitu ya, karena setan membisiki hawa nafsu, mewaswasi kita supaya menggangguin kita, supaya kita ini nggak konsentrasi sholatnya gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu semuanya, kalau memang sudah niat sholat yang khusyuk gitu, lah udah dilepas dulu, kan simbolnya udah RFF, lepas Allahu Akbar itu, lepasin aja udah. Mau nanti ada hujan gitu, jemurannya kena basah dan lain sebagainya gitu, kita LOP, main LOP di sana bisa. Ternyata kan Nabi Zakaria tadi dibilang gitu kan, Nabi Zakaria minta anak juga dalam doa pas sholat, dan dapat terkabulnya anak juga saat berdiri dalam sholatnya gitu. Bisa misalnya, aduh itu jemuranku basah, ya Allah tolonglah ya, sambil sholat gitu lanjutin, bisa kok gitu. Saya juga sering ya, tiba-tiba sebenarnya lagi masak di belakang, tapi saya tak tinggal sholat gitu.
tiba-tiba setelah ke belakang kok udah mati kompornya, siapa yang matiin gitu. Ajaib kan gitu, ternyata anak saya yang matiin gitu. Nah itu minta pertolongan di situ gitu. Nah daripada gimana-gimana ya lanjutin aja sholatnya biar sampai selesai, insya Allah gitu. Kalau kita sholatnya khusyuk, kita akan selalu mendapat kemudahan dan pertolongan Allah. Nah, perbanyak doa saat sujudnya, perbanyak pikiran-pikiran yang baik saat sholatnya, jangan terlintas pikiran-pikiran yang enggak saat sholat. Nah itulah ketika kita mau membenahi sholat kita, maka insya Allah rezeki kita juga akan terperbaiki, rezekinya mengalir deras seperti itu ya. Jadi ini kaitannya dengan ilmu atau jurus perisai rezeki, itu sambungannya itu gitu ya teman-teman semuanya. Ya mau kan, siapa yang mau ajaib sholatnya khusyuk selalu, katakan saya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya, materi kita pada malam hari ini sudah selesai. Ya, kita selesai jam 22.15 ya, karena memang kita memang sengaja itu, saya komitmen sama Bunda Susan. Oke, mungkin untuk Riyadhah 2 pekan ini bisa kita percepat itu selesainya, karena Bunda Susan juga masih ada banyak kegiatan di safarnya gitu. Bunda Vita materinya tunggal ya, oke nggak apa-apa. Insya Allah kita semuanya senantiasa tercover dalam lindungan karomah dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang dari awal sampai akhir sudah menyimak kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan setelah hari ini dan seterusnya kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan sholat dengan khusyuk. Setuju nggak teman-teman? Iya, amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sholat khusyuk, dan nanti tahun depan kita umrah bareng-bareng di Super Camp Umrah ya, beribadah sholat berjamaah bersama dengan Burunda kita Ustadz Nasrullah ya. 100 berapa nih? 113 jamaah privat RFF LOP umrah bareng di tahun 2025. Amin, kabul ya Allah, semuanya kabul. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Dan saya mohon maaf apabila ada ketidaktepatan dalam berkata-kata maupun menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan kafaratul majelis. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh ya besok pagi. Grupnya akan saya buka dan untuk sesi tanya jawab setelah booster Jumat pagi. Dan ingat, untuk sedekah mohon izin ya, selalu menggunakan kode unik 266 di setiap transfer untuk donasi MR Box ya. Billahi taufiq wal hidayah dari saya, mohon maaf lahir batin. Mari kita baca doa penutup kafaratul majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Ya, senantiasa